Halo semuanya anak-anak ibu kelas 12. Kembali lagi kita belajar PKN bersama saya Bunda Rai. Kita masih melanjutkan bab 1 ya. Nah, kali ini kita akan membahas kasus pelanggaran hak warga negara, seperti kasus pengingkaran kewajiban warga negara, faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, dan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Di sini ibu mau menjelaskan sedikit tentang pengingkaran. Pengingkaran itu maksudnya suatu penyebab mengapa warga negara itu melanggar kewajibannya dan haknya. Sementara sudah banyak peraturan-peraturan yang melindungi hak dan kewajiban warga negara. Nah, kita akan bahas sekarang ya. Namun sebelumnya kita akan bahas dulu ya hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai Pancasila itu tertuang dalam Pancasila, sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila itu tertuang dalam beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara 1945. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila itu merupakan contoh-contoh kegiatan dan yang dilakukan oleh warga negara dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam hal ini adalah sikap-sikap positif, namun sikapnya tersebut harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, berikut pengingkaran kewajiban warga negara. Ada dua penyebabnya atau faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal itu merupakan sikap egois, kesadarannya sangat rendah terhadap peraturan, dan sikap tidak toleran. Sedangkan faktor internal itu ada meliputi ketidaktegasan hukum, adanya kesempatan, kemudian minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian karena krisis moral, aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang, dan kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Misalnya, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok, mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik, meningkatkan prinsip kesadaran bangsa dan bernegara, serta meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Nah, hal tersebut diupayakan negara demi melindungi hak dan kewajiban warga negara sehingga tidak terjadi pertikaian bahkan ketidakadilan. Nah, ibu ada mengambil contoh-contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang sering kita jumpai. Misalnya, melanggar aturan lalu lintas, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, kemudian unjuk rasa yang berakhir ricuh. Ada juga tidak membayar pajak. Nah, dari yang keempat itu, mungkin kamu juga salah satu pelakunya. Ayo ngaku. Oke, yang menjadi PR-nya adalah bagaimana cara membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu di lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.